Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Waalaikumsalam. hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, azakumullah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program pembelajaran ilmu nahu atau belajar ilmu nahu, sebuah program dari pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel dan juga Zoom, ya, kajian langsung via Zoom dalam program mengawas menuju online bersama pesantren Maki. Sehat semua ya, kita lanjutkan dan insya Allah hari ini kita akan mulai dari halaman 15. Halaman 15 dalam kitab Al-Mukhtasaru fin Nahwi, ya. Setelah sebelumnya kita membahas tamhid, ya, membahas tamhid yaitu mabadi'u ilmi nahwi. Nah, landasan-landasan ilmu nahwu, ya. Nah, sekarang kita akan membahas pasal yang kedua, ya. Dan malam ini kayaknya kita akan habiskan untuk tamhidnya, ya. Sehingga pekan depan kita sudah bisa mulai untuk membahas yaitu al-kalam, insyaallah. Kita mulai. Ya. Al-faslu tsani, ya, pasal yang kedua. Ahamiyatu dirasati ilmi nahwi, ya, urgensi belajar ilmu nahwu. Jadi ahamiyah itu urgensi, pentingnya, ya. Pentingnya dirasah belajar ilmu an-nahwi, ya. Ilmu nahwi. I'lam ya talibal ilmi, ketahuilah wahai penuntut ilmu. Rahimani Allahu wa iyyaka. Semoga Allah menyayangiku wa iyyaka dan dirimu. Anna ta'aluma ilmi nahwi, bahwasannya belajar ilmu nahwu, ya, min ahammil ulumi. Nah, dia adalah dari sepenting-pentingnya ilmu. Allati yang bagi sepatutnya selayaknya laka bagimu antah risok, harus engkau inginkan. Nah, jadi belajar ilmu nahwu itu adalah sesuatu yang harus engkau inginkan. Ala ta'allumihi, untuk menuntutnya, untuk mempelajarinya. Waqad hassa ala dzalika, waqad dan sungguh hassa, ya, telah mendorong ala dzalika atas hal itu kasirun, kebanyakan minas salafi, dari orang terdahulu, wal ulama'i dan para ahli ilmu, ya, wadunaka dan di sisimu atau di bawah ini gitu, ya, wadunaka ba'du akwalihim bidzalika, dan di bawah ini adalah sebagian akwalihim, perkataan-perkataan mereka bidzalika, ya, dalam hal itu. Nah, jadi pada malam hari ini insya Allah yang akan kita bahas adalah tentang pentingnya belajar ilmu nahwu berdasarkan perkataan para ahli ilmu, para salaf, orang-orang terdahulu, ya, minas sahabah, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Jadi ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi sebenarnya kita belum masuk ke dalam pembahasan ilmu nahwunya, ya. Ini baru mukadimah di dua pertemuan ini. Tapi tak menjadi masalah, menjadi soal, ya, kita bahas. Baik. Qala Umar bin Khattab, ya. Telah berkata Umar bin Khattab. Ini ta, ini tufia. Jadi ta ini itu maknanya adalah tufia. Tufia, ya, Rabi'ah wa Isrina Hijriyatan. Beliau wafat pada tahun 24 Hijriah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini adalah jumlah i'tiradiyah liddu'a, ya, radhiyallahu anhu.
Dia adalah jumlah i'tiradiyah liddu'a, menunjukkan kepada doa. Apa kata beliau? Ta'allamul arabiyyata, ta'allamu, pelajarilah oleh kalian al-arabiyyata, bahasa Arab. Fa innaha, karena dia, maka sesungguhnya dia, begitu. Fa innaka, maka sesungguhnya dia atau al-arabiyah itu tusbitul akla, ya, mengokohkan akal, wa tazidu, dan menambah fil muru'ati, kehormatan. Itu yang dinamakan dengan bahasa Arab. Jadi di sini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, namakan dengan bahasa Arab itu dia tusbitul akla, ya, dia mengokohkan akal, wa tazidu fil muru'ati, dan menambah kehormatan. Wa qala radhiyallahu anhu, dan berkata radhiyallahu anhu, maksudnya sama, ini adalah perkataan dari Umar bin Khattab. Kata beliau, ta'allamun nahwa, belajarlah kalian ilmu nahwu, kama ta'allamuna as-sunnana, seperti mana kalian belajar. Nah, ini ada ta yang dibuang, ya. Jadi bentuk aslinya adalah kama ta'allamuna. Ta-nya dibuang satu. Menjadi kama ta'allamuna, seperti mana kalian mempelajari as-sunnana, sunnah-sunnah, sunan, bentuk jamak dari sunnah. Kama ta'allamuna, seperti mana kalian mempelajari sunnah-sunnah, wal faraid, ya, dan faraid. Oh, baik. Ta'allamu kama ta'allamuna as-sunan. Ini bisa dua makna nih, ya. Sunnah di sini adalah ibadah sunnah, ya. Wal faraid. Faraid juga bisa dua makna. Bisa terkait dengan ilmu waris, ya, atau faraid adalah bentuk jamak dari fardu, ya. Nah, kewajiban gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah wa qala radhiyallahu anhu, ta'allamu i'rabal qur'ani. Ta'allamu, belajarlah kalian atau pelajarilah oleh kalian i'rabal Qur'an. Nah, nanti kita akan belajar i'rab dan bina, ya. Al-i'rab wal bina. I'rab adalah bentuk perubahan ujung kata dalam bahasa Arab. Ta'allamu i'rabal Qur'an. Pelajarilah oleh kalian i'rab Al-Qur'an atau perubahan ujung kata dalam Al-Qur'an. Kama ta'allamuna hifdhahu, seperti mana kalian mempelajari hafalannya. Jadi sangat penting sekali ikhwafillah yang dinamakan dengan bahasa Arab ini, ya. Terkhusus ilmu nahwu. Wa kataba radhiyallahu anhu, wa kataba, dan telah menulis radhiyallahu anhu. Jadi beliau menulis surat kepada siapa? Ila Abi Musa al-Asy'ari, kepada sahabat yang lain yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Tuwfiya fi rabi'ati wa arba'ina hijriyatan. Mana beliau wafat pada tahun 44 Hijriah. Ya, tuwfiya rabi'ah wa arba'ina hijriyatan radhiyallahu anhu. Baik. Amma ba'du. Ya, amma ba'du itu disebut dengan kalimatul fasli. Ya. Ya, amma ba'du disebut dengan kalimatul fasl. Jadi dia adalah al-faslu. Apa itu al-faslu? Pemisah, ya. Jadi baina al-muqaddimah, ya, wa matni atau wal matni, antara muqaddimah dan isi, ya. Itu biasanya ada amma ba'du. Biasanya setelah hamdalah, kan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Ya, amma ba'du. Nah, adapun setelah itu. Dan amma ba'du itu dia ikhtisar atau kalimat ringkasan. Aslinya adalah wa amma min syai'in ba'du. Ya, jadi amma ba'du itu dia kalimat yang jumlah yang tadinya panjang dia. Wa amma min syai'in ba'du. Nah, maka kemudian diringkas menjadi amma ba'du. Itu. Ya, dia disebut dengan kalimatul fasli. Apa itu kalimatul fasli? Kalimat pemisah, ya, antara
muqaddimah dan juga isi. Amma ba'du. Diterjemahkannya apa? Adapun setelah itu. Amma ba'du wa amma min syai'in ba'du. Fa tafaqahu bisunnah. Kata beliau radhiyallahu anhu kepada Abu Musa al-Asy'ari, fa tafaqahu, maka pahamilah oleh kalian atau jadilah kalian orang yang faqih, ya. Orang yang memahami bisunnah, dalam hal sunnah. Jadi tafakuh fiddin artinya adalah memperdalam pemahaman dalam masalah agama. Nah, ini tafakuhu bisunnah artinya perdalam oleh kalian dalam masalah sunnah. Wa tafaqahu fil arabiyyah, masyaallah. Jadi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah salah seorang sahabat yang memang sangat besar perhatian beliau kepada bahasa Arab. Kalau yang terkenal, ya, kata beliau adalah ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Itu yang terkenal, ya. Ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Ini tidak masuk di sini, ya. Nah, ternyata banyak perkataan-perkataan beliau terkait dengan ahamiyatu dirasati al-lughatil arabiyyah ini, ya. Atafaqahu bis sunnah, kata beliau. Perdalam pemahaman kalian dalam sunnah. Wa tafaqahu fil arabiyyah, dan perdalam pemahaman kalian dalam bahasa Arab. Masya Allah. Wa qala Ubay bin Ka'b tufiya, ya, al-hadi wa ishrin hijriyah. Beliau wafat pada tahun 21 Hijriah radhiyallahu anhu. Ta'allamul arabiyyata, pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, kama ta'allamuna hifdzal Qur'an, seperti mana kalian mempelajari hafalan Al-Qur'an. Insyaallah. Karena memang di masa sahabat itu, ya, yang dinamakan dengan hifdzal Qur'an, dia adalah merupakan satu keharusan, ya, kewajiban bagi mereka untuk menghafalkan Al-Qur'an. Wa kana Abdullah bin Umar tufiya fi salisa wa sab'in hijriyah. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Nah, Abdullah bin Umar ini adalah putra dari sahabat Umar. Ya, jadi ada 4 Abdullah yang terkenal dalam hazanah keilmuan Islam. Ada Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, ya, yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Kemudian ada Abdullah bin Az-Zubair, ya, bin Al-Awwam. Ini adalah arba'atu abadilah, 4 orang Abdullah yang terkenal. Dan mereka adalah anak para kibar sahabat, ya, anak para kibar sahabat. Ya, di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Jadi beliau sering dikenal dengan Ibnu Umar. Kalau Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Jadi beliau adalah putranya Umar. Maka kalau kita sebutkan Abdullah bin Umar, nah coba lihat di sini, radhiyallahu anhuma. Ini bukan radhiyallahu anhu, tapi radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Maksudnya adalah meridhoi Abdullah, ya, meridhoi Abdullah dan juga meridhoi Umar bin Khattab. Itu karena ini ada 2 person yang memang kedua-duanya adalah muslim, ya, 2 orang sahabat itu. Itu Abdullah bin Umar, ya, itu anaknya, dan Umar bin Khattab bapaknya. Adapun kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Karena Al-Khattab, ya, itu tidak termasuk, ya, ke dalam Al-Khattabnya, ya, bapaknya Umar, ya, kan muslim, gitu. Ya, ada pertanyaan? Oh, izin lab, silahkan, ya. Yuk lanjut. Wa kana Abdullah bin Umar, dan adalah Abdullah bin Umar, ya, tufiya fi salisati wa sab'ina hijriyatan radhiyallahu anhuma, yadribu waladahu, insyaallah, yadribu waladahu, memukul anaknya. Tapi tentu di sini darbah bukan darbah li ta'zib, ya, bukan mukul karena pukulan
apa tuh, pukulan untuk menyiksa, bukan, tapi alalah nih ya, atas kesalahan dalam apa, pengucapan bahasa Arab. Masya Allah ya. Hai yakni, oh ini ya, nah ini kitab-kitabnya nih ya, kitab-kitab yang dijadikan sebagai rujukan dari perkataan atau sumber pengambilan perkataan para salafus salih ini. Ai yakni al-khata'u fin nahwi. Nah, jadi alahan adalah al-khata' fin nahwi, yaitu kesalahan dalam nahwu. Wa qala Mujahid bin Jabarin atau Jibrin. Wa qala Mujahid bin Jibrin, dan berkata Mujahid bin Jibrin. Ya, tufiya, beliau wafat pada sanah mi'ah wa arba'ah Hijriyah. Beliau wafat pada tahun 104 Hijriah rahimahullahu. Nah, kali ini rahimahullah ya. Bukan radhiyallahu an. Ini adalah angkatannya tabi'in ya. Lihat tahun wafatnya ini. Tahun 104. La yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yaumil akhiri an yatakallama fi kitabillahi idza lam yakun aliman bilughatil arabi. Masyaallah. La yahillu, nah, ini kata Mujahid bin Jibrin. La yahillu, tidak halal. Nah, kalau tidak halal ya haram ya. La yahillu, tidak halal. Li ahadin, bagi seseorang. Yu'minu billah, dia beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. An yatakallama, berkata atau berbicara ya. Berbicara fi kitabillah. Nah, maksud yatakallama fi kitabillah ay yufassirul Qur'an. Ya, ay an yufassirul Qur'an ya. Idza lam yakun aliman, apabila dia belum menjadi orang yang berilmu. Bilughatil Arab ya, dengan bahasa-bahasa orang Arab. Jadi artinya adalah orang yang belum menguasai bahasa Arab ya, tidak memiliki hak ya. Haram kan, kalau tidak halal berarti haram ya. Nah, untuk berbicara ya, terkait dengan kitab Allah, maksudnya adalah tafsir ya. Baik. Yuk kita lanjutkan. Waqala Abdul Malik bin Marwan, dan berkata Abdul Malik bin Marwan, tubiya bi as-sadisah wa samanin Hijriyah. Beliau wafat pada tahun 86 Hijriah rahimahullah. Allahnu fil kalami, kesalahan dalam berbicara, akbahu, itu lebih jelek. Minat taftiki fisaubi an-nafis, itu lebih jelek kalau dibandingkan dengan robekan. Taftik itu sobek ya. Minat taftiki ya, dibandingkan dengan sobeknya. Fisaubi ya, pada baju an-nafis yang mahal. Jadi orang yang salah berbicara itu justru itu lebih jelek ya, dibandingkan dengan pakaian yang mahal yang sobek. Kan kalau pakaian ya, pakaian mahal sobek ya, itu sudah apa? Kita nggak mau pakai lagi kan? Gitu ya. Wakilalahu ya. Dan dikatakan kepadanya, laqad ajila 'alaika syaibu. Sungguh telah tergesa 'alaika atasmu asyaib. Syaib itu uban. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Karena siapa? Abdul Malik bin Marwan ini ya. Dia adalah seorang Amirul Mukminin. Ya. Qala ya. Syayyabani, ya, syayyabani, telah menjadikanku beruban. Irtiqaul manabir. Nah, irtiqaul manabir yaitu karena sering naik ke atas mimbar, karena sering berpikir. Ya, wa tawaqqu'ul lahni, ya, dan mengantisipasi dari kesalahan. Insyaallah ya. Saking tidak mau salah ketika berbicara di atas mimbar, sampai-sampai beruban. Ya, sampai-sampai beruban. Kenapa? Beliau itu tawaqqu'ul lahni, mengantisipasi kesalahan dalam apa? Dalam berbicara. Maka beliau syayyabani, ya, telah menjadikanku beruban,
irtiqaul manabir, naik ke atas mimbar, wa tawaqqu'ul lahni, dan mengantisipasi kesalahan dalam berbicara. Masya Allah ya. Ya, sementara kalau saat sekarang ya orang di atas mimbar ngomong-ngomong aja ya. Ini Masya Allah ya. Para salafus salih ya, saking memperhatikan agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam berbicara sampai beruban ya. Cepat ubannya. Qala Maslamah bin Abdul Malik ya, berkata Maslamah bin Abdul Malik ya, tufiya ya sanah 120 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 120 Hijriah rahimahullah. Allahnu fil kalam, kesalahan dalam berbicara. Akbahu ya minal judariyi ya fil wajhi. Jadi Allahnu fil kalam, kesalahan dalam berbicara itu lebih jelek minal judariji dibandingkan dengan cacar fil wajhi, di dalam wajah. Insyaallah. Orang yang memiliki cacar di wajahnya itu kan jelek. Nah, orang yang salah berbicara itu lebih jelek dibandingkan dengan orang yang jelek karena cacar, penyakit cacar yang dimilikinya. Insyaallah. Wa qala Ayyub ya As-Sikhtiyani. Tufiya sanah mi'ah wahid wa atau mi'ah hadi wa salasin Hijriah. Beliau wafat pada tahun 131 Hijriah rahimahullah. Ta'allamun nahwa, kata beliau, ta'allamun nahwa, belajarlah kalian ilmu nahwu. Fa innahu jamalun lil wadi'. Karena dia adalah penghias ya, keindahan lil wadi' bagi orang yang rendah. Ya, bagi orang yang rendah maka nahwu itu menjadi penghias bagi dirinya. Wa tarkuhu, dan meninggalkannya hujnatun lisyarif, dia adalah penghalang bagi kemuliaan. Wa qala al-Khalil bin Ahmad. Nah, ini ya, Khalil bin Ahmad ini adalah gurunya Imam Sibawayh ya. Imam Sibawayh adalah imam nuhat ya, para ahli ilmu nahwu. Wa qala Khalil bin Ahmad. Ini baru mukadimah ya. Kita belum masuk ke ini ya, ke yang baru bergabung. Jadi nanti belajar mulainya itu pada pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga baru kita mulai belajar kalam. Ini baru mukadimah saja. Wa qala al-Khalil bin Ahmad, dan berkata al-Khalil bin Ahmad tufiya ya sanah mi'ah wa sab'ina Hijriah, tahun 170 Hijriah rahimahullah. Lahana Ayyubus Sikhtiyani, telah salah dalam berkata, yaitu Ayyub As-Sikhtiyani. Faqala astaghfirullah. Bahkan kesalahan dalam berbicara saja itu sampai berkata astagfirullah ya. Dalam nahwu ya. Dalam nahwu. Wa qala Malik bin Anasin. Nah, berkata Malik bin Anas. Nah, ini ya, jadi ada Anas bin Malik, kemudian ada Malik bin Anas. Tahu siapa Malik bin Anas? Ya, ini adalah Imam Malik. Ya, Imam Malik, Imam mazhab Maliki yang mengarang kitab Al-Muwatta. Kata beliau tufiya sanah mi'ah tis'ah wa sab'ina Hijriah. Wafat pada tahun 179 Hijriah rahimahullah. La utiya bi rajulin, tidak didatangkan kepadaku seorang laki-laki yufassiru kitaballahi, dia menafsirkan kitab Allah, ghairu alimin bi lughatil Arab, dan dia tidak memahami atau dia tidak memiliki ilmu dengan bahasa Arab, illa ja'altuhu nakalan, ila asabtuhu nakalan, maknanya begitu, kecuali aku menimpakan kepadanya siksaan ya, jadi disiksa ya bagi orang yang berbicara dalam Al-Qur'anul Karim dan tidak memiliki ilmu terkait bahasa Arab. Wa qala Syafi'i, nah ini mulai ya, Imam Syafi'i, tadi Imam Malik ya, sekarang Imam Syafi'i. Wa qala Asy-Syafi'i tufiya sana 204 Hijriah. Ya, beliau wafat tahun 204 Hijriah. Rahimahullah.
Man tabahhara fin nahwi, barang siapa yang mendalam ilmunya, ya. Tabahhar artinya mahir. Man tabahhara, bahar ya, bahar. Nggak tahu ya, bahar itu apa? Laut. Man tabahhara, barang siapa yang dalam pemahamannya fin nahwi, dalam ilmu nahwu, ya, ihtada, ya, ila jami'il ulum, atau uhtudia, ya. Uhtudia ila jami'il ulum. Man tabahhara fin nahwi, ya, barang siapa yang mendalam pemahamannya dalam ilmu nahwu, ya, maka dia mendapatkan petunjuk, ya, atau dia ditunjuki ila jami'il ulum, kepada seluruh ilmu. Ingat bahwasannya ilmu nahwu ini dia adalah miftahul Arab, ya, miftahul Arabiyah. Dia adalah kuncinya bahasa Arab dengan belajar ilmu nahwu ini. Maka barang siapa yang mendalam pemahamannya dalam ilmu nahwu, maka dia ditunjukkan kepada seluruh ilmu. Masya Allah. Wa qala al-Asma'iyu tufiya sanah mi'atain, ya, sitata asyar atau sita asyrata hijriyah rahimahullah, ya, akhwafu ma akhafu ala talibil ilmi, sesuatu yang sangat aku takutkan, ya, sesuatu yang sangat aku takutkan ala talibil ilmi, atas pencari ilmu, idza lam ya'rifin nahwa, apabila dia belum mengetahui ilmu nahwu. An yadkhula fi jumlati qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk ke dalam kelompok, ya, dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan, ya, barang siapa yang berdusta atasku muta'ammidan, dengan sengaja, ya, fal yatabawwa, maka hendaklah dia menempati, ya, maq'adahu, tempat duduknya, minan nar. Nah, ini yang kemarin, ya, dalam kajian tafsir juga saya sampaikan, ya. Jadi man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atasku, atau, ya, dengan namaku, ya, muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa, maka hendaklah dia menempati posisinya, maq'adahu minan nar, tempat duduknya dari neraka. Li'annahu lam yakun yalhanu, ya, maka sesungguhnya tidaklah dia tersalah, ya, famahma rawaita anhu, maka bagaimanapun rawaita, engkau meriwayatkan, anhu, darinya, walahanta, dan engkau tersalah, faqad kadzabta alaihi, maka sungguh engkau telah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat, ya, Masya Allah. Jadi penting nih belajar ilmu nahwu ini. Wa qala Ibnu Jinni, dan berkata Ibnu Jinni, tufiya sana salasumi'ah, ya, isnan wa tis'ina hijriyah rahimahullah, aksaru man dhalla min ahli syariati, kebanyakan orang yang sesat dari ahli syariah, anil qasdi fiha, ya, dari maksud mempelajari ilmu syariah itu, wahada an tariqatil muslah, dan dia menyimpang dari jalan yang utama, ilaiha, ya, dari jalan yang utama kepadanya, fa innama istahwahu, itu maka sungguh dia istahwahu, dia sangat menginginkannya, ya, menyukainya, istahwahu, ya, kepada maksud itu, ya, wastakhaffa hilmahu da'fuhu bi hadhihi lugatil karimati syarifah, ya, dan dia memandang remeh, ya, itu memandang remeh kelemahannya, ya, bi hadhihi lugah, dalam bahasa Arab, ya, al-karimah, yang mulia, asy-syarifah, ya, allati khutiba al-kafatu biha, yang mana dikhitab, ya, dikhitab al-kafatu biha, seluruhnya, biha, dengan bahasa ini. Kemudian waqala Ibnu Hazm, dan berkata Ibnu Hazm, tufiya sana arba'mi'ah sittah wa khamsina hijriyatan rahimahullah, ya, fardun alal faqih, menjadi kewajiban atas faqih, ya, seorang yang
mempelajari ilmu fikih. An yakuna aliman, untuk menjadi orang yang berilmu bilisanil Arab, dengan bahasa orang Arab. Liyafhama anillahi azza wa jalla, agar dia mampu memahami dari Allah, maksudnya memahami Al-Qur'an. Wa anin Nabi sallallahu, dan dari Nabi sallallahu. Wa yakuna, ya, karena ini atop ke sini ya. Wa yakuna aliman, dan dia menjadi orang yang alim bin nahwi, dengan ilmu nahwu, alladzi bihi, yang mana dengannya, ya, dengan ilmu nahwu itu, yafhamu ma'ani al-kalam, dia memahami makna-makna kalam, allati yu'abbaru anha, yang mana diungkapkan dengannya bikhtilafil harokat, dengan harokat-harokat yang berbeda. Ingat ya, di dalam bahasa Arab harokatnya berbeda, maka maknanya pun berbeda. Bikhtilafil harokat, ini i'rab. Wa bina'il alfaz, dan tetapnya lafaz. Faman jahilal lughata, maka barang siapa yang jahil, ya, terhadap ilmu bahasa, wa jahilan nahwa, dan dia jahil terhadap ilmu nahwu, falam ya'rifil lisan, ya, falam ya'rifil lisan, dan dia tidak mengetahui al-lisan, ya. Falam ya'rifil lisan alladzi bihi, yang mana dia tidak mengetahui bahasa. Lisan yang maksudnya bahasa. Alladzi bihi, ya, khatabanallah, yang mana dengannya Allah menurunkan perintahnya, ya, kepada kita, atau mengajak berbicara kepada kita, Allah, ya, artinya menurunkan wahyunya, ya. Wa nabiyuna sallallahu, dan juga nabi kita sallallahu. Wa man lam ya'rif zalikal lisana, maka barang siapa yang tidak mengetahui lisan tersebut, lam yahilla lahu al-futya fi, masyaallah, ya, maka tidak menjadi halal, haram, ya, al-futya fihi, dia berfatwa dalam masalah tersebut. Li'annahu yufti, karena dia berfatwa bima la yadri, dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Waqad nahallahu, dan sungguh Allah telah melarang, Allah Ta'ala telah melarang, ya, anzalika, terkait dengan hal tersebut, yaitu berfatwa, ya, berfatwa tanpa ilmu, biqaulihi ta'ala, ini dengan firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra, ya. Al-Isra itu surat yang ke-17, ya, ayat yang ke-36, di mana di sana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah engkau mengikuti ma laysa laka, apa yang tidak ada bagimu, bihi, tentangnya ilmu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, ya. Kullu ulaika, ya, semuanya itu, kana adalah anhu, baginya, mas'ula, ya, pertanggungjawaban. Masya Allah. Jadi nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, maka ada di satu channel YouTube, ya, fatwa itu pendapat, ya, fatwa itu bisa didebat, katanya. Tidak sembarangan, ya, berfatwa itu. Kenapa? Berfatwa itu harus dengan ilmu, ya. Tidak sembarangan, ya. Jadi tidak sembarangan. Ada. Ya, jadi dengan semudahnya saja mengatakan fatwa itu suara hati, katanya. Gimana suara hati kalau tidak memahami bahasa Arab, ya, tidak memahami ilmu syariah, waliyadzubillah. Begitu, ya. Waqala Ibnu Salah, ini Ibnu Salah, ya, pengarang kitab Ulumul Hadis, ya. Waqala Ibnu Salah, ya, tufiya sana situmi'ah salasa wa arba'in Hijriah rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 643 Hijriah rahimahullah. Hakun ala talibi, ya, ala talibil hadisah tadi, ya. Menjadi sebuah hak, ya, bagi penuntut ilmu hadis an yata'allama minan nahwi, ya, untuk mempelajari ilmu nahwu, ya. Mau belajar ilmu hadis harus belajar ilmu nahwu dulu. Wal lughati, dan juga ilmu bahasa.
ma yatakhallasu bihi ya min syainil lahni. Yang mana dia dengan mempelajari ilmu nahwu dan ilmu bahasa ini ya, maka dia bisa yatakhallas ya, berlepas bihi dengannya min syainil lahni, dari kejelekan alahan, kesalahan ya. Wa tahrif ya, dan juga merubah huruf ya, wa ma'arratiha ya. Ma'arat di sini adalah kesukaran, dan kesusahannya, kesukarannya. Jadi apabila seseorang bisa mempelajari ilmu-ilmu ini ya, ilmu nahwu dan bahasa Arab, maka dia bisa terlepas ya dari kesalahan dalam ilmu hadis, hatta dalam ilmu hadis. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tufiya sanah sabumi'ah samani wa isrina hijriyah rahimahullah, i'lam anna i'tiyadal lughah ya, ketahuilah bahwasanya i'tiyadal lughah, kebiasaan berbahasa itu yu'assiru fil akli, itu akan memberikan asar, dampak, fil akli, dalam akal, wal khuluqi, dan dalam akhlak ya, wadini, dan juga dalam beragama, taksiran qawiyan bayyinan, dengan asar yang kuat lagi jelas, wa yu'assiru aidan fi musyabahati sadrin, dan dia juga akan memberikan dampak yang sangat jelas ya, fi musyabahati sadri hadhil ummah ya, pada mengikuti, sadar artinya sadar itu awal, dalam mengikuti atau dalam menyerupai awal daripada umat ini, minas sahabah, dari sahabat, wa tabi'in wa musyabahatuhum tazidul aqla, dan menyerupai para sahabat itu tazidul aqla, menambah akal, wad dina, dan din, wal khulqa, dan juga akhlak. Sedikit lagi ya. Ini berapa nih? 3 lagi ya, 3 paragraf lagi lah. Nah, setelah itu kita buka tanya jawab, baru kita masuk nanti ke pembahasan tentang kalam pekan yang akan datang. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan sehat ya, panjang usia. Wa aidan fa inna nafsal lughatil arabiyyati minad din. Dan juga maka sesungguhnya jiwa atau inti daripada bahasa Arab itu adalah minad din, dia adalah bagian daripada agama. Jadi bahasa Arab itu adalah din itu sendiri ya. Wa ma'rifataha fardun wajibun, dan mengetahuinya ya adalah merupakan fardun wajibun, dia adalah fardu yang wajib. Fa inna fahmal kitabi, maka sesungguhnya memahami kitab, wa sunnati, dan sunnah, fardun, dia adalah fardu, kewajiban. Nantilah ya ana jelaskan kenapa dibaca fardun gitu, dibaca fahma. Ini nanti kita belajar ya. Wala yufhamu illa bifahmil lughatil arabiyyati, dan tidaklah dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Wa malam yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Oh iya, ini terkenal ya. Wa mala yatimul wajibu illa bihi, wa ma, dan apa yang la yatimu, tidak menjadi sempurna, al wajibu, kewajiban, illa bihi, kecuali dengannya, bahwa wajibun, maka dia adalah wajib ya. Tapi kalau sudah kita pelajari ya, bahwasanya belajar bahasa Arab itu seperti belajar tajwid, dia fardu kifayah. Wa qala aidan ma'lumun anna ta'alluma wa ta'limal arabiyyati fardun alal kifayati. Datang ternyata ya. Perlu diketahui bahwasanya mempelajari dan mengajarkan bahasa Arab dia adalah fardu kifayah. Apa bedanya fardu kifayah dengan fardu ain? Fardu kifayah itu idza fa'ala ahadun saqata ya anil jami. Apabila mengerjakannya seseorang maka gugur atas yang lain, itu yang dinamakan dengan fardu kifayah. Wa kana salafu yu'addibuna auladahum 'alal lahni. Dan adalah para salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh ya,
yu'addibun, mereka mengajarkan kedisiplinan auladahum, kepada anak-anak mereka, alalah ya, agar tidak tersalah dalam perkataan. Panahnu ma'muruna, ya, maka kita juga diperintah, ya, amra ijabin, dengan perintah wajib, ya, au amra istihbabin, atau dengan perintah yang istihbab, ya. Istihbab artinya mustahab, ya, anjuran. An-nahfadzal qanuna al-arabiyyah, untuk menghafal, ya, kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa nuslihul alsina, dan memperbaiki lisan, ya, al-ma'ilat, wa nuslihul alsina al-ma'ilata anhu, dan juga memperbaiki, ya, lisan-lisan yang cenderung kepadanya atau yang condong kepadanya, ya. Payah fazulana, ya, maka menjaga bagi kita thariqata fahmil kitab, dengan bahasa ini, menjaga bagi kita cara untuk memahami thariqata fahmil kitab wa sunnah, cara untuk memahami Alkitab dan Sunnah. Wal iktida'i bil Arab, dan juga mengambil teladan dari orang Arab, ya, fi khitabiha, dalam khitabnya, ya, korespondensi. Falau turikan nasu ala lahnihim, ya, maka apabila ditinggalkan manusia itu, ya, berada di atas kesalahannya, kana naqsan wa aiban, itu adalah merupakan kekurangan dan aib. Terakhir dalam mukadimah ini, waqala Ibnu Khaldun, berkata Ibnu Khaldun yang wafat pada sana Samanumi'ah wa Samaniyah, ya, tahun 808 rahimahullah, ya. Ilmu nahwi wal ilmul ahammu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang paling penting, kata beliau, ya. Al muqaddamu min ulumil lughah, yang paling awal harus dipelajari dari ilmu bahasa. Id bihi tabayyana usulul maqasidi bid dalalati, ya, yang mana dengannya menjadi jelas, ya, usul, ya, itu pokok-pokok al maqasid bid dalalah, ya, pokok-pokok maksud, ya, bid dalalah, ya, dengan penunjukannya. Wa yu'raful fa'ilu, dan diketahui fa'il minal maf'ul, dari maf'ulnya, wal mubtada'u minal khabar, dan mubtada dari khabarnya. Walau lahu, jikalaulah tidak karena ilmu nahwu itu, ya, la jahila, ya, maka pasti akan menjadi tidak diketahui, ya, aslal ifadati, la jahila aslal ifadati, maka pasti tidak akan mengetahui pokok di dalam mengambil faidah dari ilmu tersebut. Masya Allah. Baru nanti kita pada pekan yang akan datang, nah, baru masuk nih ke Al-Kalam, ya. Ini baru mukadimah saja, ya, 2 pertemuan ini, baru mukadimah. Yang pertama pada halaman berapa tuh? Kemarin halaman ke-6, ya, halaman 6 itu mabadi'u ilmin nahwi, kemudian sekarang adalah ahamiyatu dirasati ilmin nahwi. Ya, jadi kita belum masuk, ya, belum masuk ke dalam pembahasan ilmu nahwu itu sendiri, baru pada pekan yang akan datang, insyaallah, ya, hari Jumat yang akan datang. Nah, baru nanti kita belajar kalam. Nah, ini. Tapi pekan yang akan datang saja. Ta'riful kalam, ya. Kalam, apa itu kalam? Nah, kemudian apa yang disebut dengan kalimah, ya. Kalam, ada kalim, ada kalimah. Kalam, kalimah, kalim. Kemudian ada al-lafzu dan sebagainya, itu insyaallah akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. Itu dulu, ya, untuk hari ini ilmu nahwunya. Ya, Masya Allah, ya, banyak nih yang hadir. Sehat, semuanya sehat, ya? Sehat, ya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, alhamdulillah, ya. Ustaz. Siapa? Oh, Pak Unang. Silakan, Pak Unang. Ustaz, kan tadi dari pembacaan Ustaz banyak yang ditasdidkan, ya.
Nah, dari tasdid itu kan ada yang ditulis, ada Ya, yang tidak, ada yang di apa? Oh, ada yang yang tidak ah, ah, ditulis ah, tasdidnya. ah, ah. Nah, pertanyaan saya, kenapa ada sebagian tasdid yang tidak ditulis? Mm-mm. Yang Ya, kedua, mm-mm. bagaimana cara mengetahui bahwa itu harus dibaca tasdid? Oh ya. Itu Ada Ustaz. ada wazan namanya. Ya, jadi ada wazan. Itu sebenarnya udah masuk ke bab sulasi mazid itu, ya. Ya ada ilmu satu lagi namanya ilmu sorof. Tapi kayaknya kalau kita harus belajar ilmu sorof juga harus ya. Nah, jadi kita harus belajar ilmu sorofnya, ya. Nah, ilmu sorofnya juga bukan sulasi mujarrad, tapi sulasi mazid tuh, wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan itu ya. Kemudian banyak lah ya, ta'allama ya ta'allamu ta'alluman begitu. Nah, ini walaupun tidak ada harokatnya, kita bisa tahu kalau itu ada tasdidnya di situ, ya, karena kita tahu wazannya. Nah, dan untuk mempelajari wazan itu bukan tugasnya ilmu nahwu. Berarti harus belajar sorof ya. Iya ya, harus belajar satu lagi ilmu sorof ini ya, kalau kita ingin tahu terkait dengan apa tuh tasdid atau tidak gitu ya. Itu harus belajar ilmu satu lagi namanya ilmu sorof ya. Kapan Tambah ya? lagi aja. Ya? Tambah lagi aja, Pak. Oh, ditambah lagi. Boleh lah, boleh. Ya, coba kita cari waktunya dulu ya. Karena kita kan ini ya hari apa nih? Hari Kamis kita belajar tafsir ya. Jumat ini nahwu ya. Besok, gimana kalau yang besok kita ganti pakai sorof yang Durusul Lughoh? Coba dari peserta nih. Iya, Ustadz. Ya, mendingan Durusul Lughoh kita ganti sorof ya. Coba gimana? Setuju, Ustaz. Hah, setuju ya? Setuju. Daripada belajar Durusul Lughoh ada begitu juga ya. Afwan ya. Ya, kalau kita belajar Durusul Lughoh ya gitu-gitu juga ya. Paling belajar ngomong boleh lah ya. Kayak pahaluk bi khair alhamdulillah gitu. Tapi kalau untuk ininya harus dari situ. Jadi kalau ditambah kayaknya Ana nggak akan ini, karena juga Ana harus ada waktu yang kosong ya malam untuk mutolaah balaghah, dan juga ya kalau misalkan ada kunjungan ke tempat-tempat ya tempat-tempat bencana dan sebagainya itu ya. Terkadang kalau pulang dari tempat itu biasanya kelelahan itu ya. Nah, jadi kita optimalkan saja ya 3 malam ini, yaitu Kamis, Jumat, dan Sabtu. Berarti Sabtunya mendingan sorof kalau begitu. Gitu. Setuju, Ustaz. Setuju ya? Setuju. Nah, jadi kita robah saja. Jadi saya nggak mau nambah hari, tapi kita ganti pelajaran. Mendingan yang hari Sabtu kita ganti pakai ilmu sorof. Ya, biar tahu. Dan kalau ilmu sorof, Punten ini ada tetangga nih. Udah berarti tetangga komplek. Ya, jadi kalau tapi untuk sorofnya mendingan kita pakai yang dari awal atau dari tengah? Dari awal, Ustaz. Dari awal, Ustaz. Dari awal. Boleh lah ya, dari awal ya. Jadi Sebab salah dengan nahwu ini, kalau tak gandeng tak dapat akarnya, Ustaz. Iya, betul Ibu. Pakai kitab apa untuk sorofnya, Ustadz? Kalau sorofnya, karena saya juga nggak mau pakai PDF-nya Ustadz Aceng ya. Itu kan kita beliau sendiri ya. Mendingan pakai buku saya aja lah nanti untuk sorofnya. Ya, kan saya ada buku tuh, sebagiannya sorof, sebagian nahwu, itu kan pakai buku saya dulu saja ya untuk sorofnya. Nah, jadi nanti biar nanti sorofnya mendingan dilanjut saja, tapi pakai tulisan saya sendiri gitu. Nanti saya share lah PDF-nya ya, tapi sorofnya aja. Ya, saya ada buku bahasa Arab 10 jam itu belum selesai. Nah, jadi sorofnya kita pakai itu ya, kita pakai buku itu biar bisa praktek. Nah, ya kalau sorof nanti praktek Bapak. Ya, huwa huma hum samalah seperti kita belajar Durusul Lughoh kan banyak prakteknya ya. Nah, nanti kita lanjut. Itu kan baru sulasi mujarrad ya. Nanti sulasi mazidnya, ya, itu insya Allah
kita pertemuan keberapa gitulah ya. Itu mungkin 20 kali pertemuan kita sulasi mujarrad ya. Nah, sambil saya melanjutkan untuk menyusun sulasi mazidnya itu ya, sulasi mazid dan nanti rubai dan seterusnya sampai nanti qawaidul i'lal nanti insyaallah kita belajar ya insyaallah. Ya begitu ya. Jadi kalau nambah hari saya ini yang akan kelelahan ya. Biar kita rubah pelajaran saja. Setuju ya? Setuju. Setuju, Ustaz. Nah, setuju ya. Nah, jadi mulai besok saya tidak akan membahas durusul lughah, tapi saya akan membahas sorof insyaallah. Dan bukunya pakai buku saya, tapi saya cut yang pembahasan nahwunya. Jadi saya akan ambil pembahasan sorofnya saja. Nah, nanti saya share di grup ya. Saya share di grup. Jadi nanti mungkin besok ya bisa saya edit dulu lah. Saya ambil yang bagian sorofnya. Nah, nanti saya share. Karena kalau saya gunakan kitab sorofnya Ustaz Aceng itu nggak mungkin karena itu kan kitab hak beliau ya. Nah, tapi itu hak beliau dan juga tidak ada PDF-nya sebenarnya ya. Jadi kalau buku yang saya tulis itu silahkan saja ya. Mungkin ada juga yang sudah punya versi lengkapnya ya, bahasa Arab 90 jam itu ya. Nah, saya ambil yang bagian sorofnya dulu biar nanti si sorofnya itu saya lanjutkan dengan pembahasan ilmu sorof sampai dengan sulasi mazid ya sampai rubai dan juga qawaidul i'lal nanti kita bahas insyaallah ya. Begitu ya. Nah, jadi begitu Pak Unang ya. Jadi pertanyaan antum ini berimplikasi kepada pergantian pelajaran. Ya, jadi ganti nih pelajaran karena itu kan pasti bingung ini kok ada tasdidnya gitu kan. Ini enggak. Nah, itu karena memang ada wazan. Nah, wazan ya pakai zai bukan wajan. Ya. Jadi kalau Ustaz, Wayakum. Mangga siapa Bu Trisna? Ustadz, Afwan, untuk yang Afwan ini Ustadz yang tafsir, dulu kan pernah juga Ustadz yang tafsir Jalalain itu. Kenapa enggak pakai itu Ustadz? Oh ya. Gini ya, kalau saya tafsir Jalalain ya. Itu kan baru satu video saja yang di YouTube itu ya. Saya juga Jalalain ini kan dengan ini ada ya Ibu Jumina alhamdulillah. Ini dengan para peserta dari Johor dan dari Singapura. Jadi takutnya bentrok dan juga saya ingin lebih banyak lagi kitab yang saya baca itu aja sih sebenarnya. Jadi kan saya tuh baca kitab tafsir itu kalau malam Selasa dengan bapak-bapak tuh di masjid. Dulu sempat saya zoomkan, tapi karena pada waktu itu bapak-bapak suka banyak berkomentar gitu kan. Nah akhirnya saya jadi tengah-tengah itu berkomentar gitu. Saya off itu yang kajian Ibnu Katsirnya ya. Malam Selasa tuh saya Ibnu Katsir. Kemudian pagi-pagi Aisyah Pasir tuh dengan ibu-ibu. Kemudian dengan peserta dari dari Malaysia dan Johor itu ya, Ibu ya, Bu Juminah ini. Alhamdulillah hadir beliau. Kita mempergunakan Jalalain. Nah, saya ingin yang ini untuk program dari pesantren Makkiyah saya ingin melanjutkan membaca kitab Tafsir Al-Muyassar yang dulu sempat terhenti. Sebenarnya sudah hampir 1 juz itu, tapi karena pada waktu itu saya menggunakan PowerPoint dan saya emang agak moody ya. Jadi orangnya kalau lagi mood ya mood gitu kan, kalau enggak karena harus bikin dulu PowerPoint gitu. Nah, kalau ini kan pakai PDF bisa langsung saja gitu. Ya, tapi kalau baca mah insya Allah ya. Tapi kalau untuk bikin PowerPoint gitu, terkadang suka kalau lagi nggak mood, nggak. Nah, pada waktu itu Al-Muyassar terhenti. Nah, sehingga sekarang ini ingin saya lanjutkan gitu untuk tafsir Al-Muyassar dan juga sudah jalan 2 pertemuan kita lanjutkan saja. Toh banyak juga faidahnya bagi kita untuk dari tafsir Al-Muyassar itu ya. Jalalain saya kira banyak ya di YouTube yang kajian pakai Jalalain juga banyak lah insyaallah ya. Gitu ya Bu Trisna, jadi kita tetap pakai Al-Muyassar ya kalau untuk kajian tafsir ya. Itu ya. Alhamdulillah nih dari Singapura yang bergabung Ibu Rohani juga bergabung alhamdulillah ya. Jadi kita ini khusus ya. Jadi emang itu kelas khusus mempelajari kitab Balaghah dan juga tafsir Jalalain ya gitu. Itu ya. Jadi saya ingin lebih banyak saja yang bisa saya baca itu dari kitab-kitab tafsir. Makanya kita judulnya ngaos gitu ya, ngaji online bersama. Jadi kita tidak ada target
tidak ada evaluasi juga, tidak ada ini. Yang penting kita ngaji saja. Ya, gitu. Coba kalau ada tes mah ya, Pak Sawil mau nggak ada tes Pak Sawil? Terserah Ustadz. Tapi kayaknya banyak peserta yang ini nih kalau pakai tes segala. Ya gitu. Kita Afwan, ngaji. Ustaz. Ya sila. Kata guru saya Pedang, sebaiknya belajar tafsir macam-macam guru, macam-macam kitab lagi bagus. Betul Ibu. Ya makanya saya juga membaca tafsir itu tidak hanya satu biar lebih banyak lagi yang bisa di ini gitu ya. Makanya alhamdulillah ya kita hari Rabu kan ya Bu ya di kelas khusus itu kita belajar Jalalain. Nah, kalau yang malam Jumat itu kita belajar itu Tafsir Al-Muyassar. Insya Allah ada banyak faedahnya ya. Kalau Ibnu Katsir itu memang malam Selasa itu dengan bapak-bapak saya agak susah kalau ingin dimasukkan ke Zoom ya. Soalnya ya biasalah kalau di masjid itu lanjutnya ngebahasnya bukan fokus ngebahas kitabnya ya. Malah jadi ke sana sini gitu ya. Kelas khusus Bu ya. Jadi bukan kelas umum kalau yang hari Rabu itu kelas khusus. Ya, gitu. Jadi ini ada pertanyaan dari Bu Trisnawati itu kelas khusus ya. Kalau yang hari Rabu itu, dia bukan kelas yang bersifat umum seperti ini ya. Baik itu ya untuk hari ini saya kira cukup ya. Alhamdulillah nih yang hadir wah banyak ya hari ini. Ada Pak Unang, alhamdulillah. Bu Danik ya, sehat Bu Danik ya. Ada adik saya ini ya, Ustaz Syarif, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat ya. Bisa ikut. Gimana itu jadwal ininya? Jadwal ngajarnya dipindahkan? Absen Ustaz sekarang. Absen, Masya Allah. Karena ya. ikut kajiannya Ustaz. Masya Allah ya. Jadi off dulu ya untuk ngajar. Yang ini ada adik saya juga ya. Nih Ustaz Syarif, ya, alhamdulillah ya. Ada Bu Neneng, ada Pak Sawil. Alhamdulillah ada Pak Suparlan, Insya Allah ini dari Kodam 3 Siliwangi nih. Ada Ibu Santi, ya alhamdulillah. Ada Ibu Trisnawati ini dari Makassar ya. Kemana itu temannya itu yang kemarin Ibu Trisnawati nggak ikut ya? Sekarang ya. Kemudian ada Ibu Widi, ya, ada wah ini mah bendahara ini ya, bendahara yayasan ini Ustaz Fairuz. Bendahara Maki ini ya. Ustaz Fairuz Patin, alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Juminah, Masya Allah. Syukran Ibu ya. Kemudian ada Pak Usep, iya sama-sama Ibu. Ada Pak Usep Wahyu ini ya. Kemudian ada Pak Deden, ya alhamdulillah ini yang baru ketemu mungkin Ibu Widi ya. Ibu Widi dengan Pak Usep ya, alhamdulillah bisa bergabung ya hari ini. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu untuk kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jadi deal ya, sepakat. Mulai besok kita belajar sorob. Ya, kita belajar sorob ya insya Allah biar tahu itu ya apakah dia dibacanya tasdid atau tidak. Itu insya Allah kita mulai besok. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.